Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang sekali saya Tuan Habibi bisa menyapa para penonton podcast Hima Persis. Malam ini kita akan membahas keutamaan puasa Arafah ditinjau dari aspek teologi dan sosiologis. Banyak sekali teman-teman baik di sekitaran kita ataupun yang jauh dari kita, yaitu memang belum memahami soal pentingnya puasa Arafah sebagai spirit iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya tidak sendiri, teman-teman. Saya bersama pemuda hebat, Ketua Ihsan Abdul Haq sebagai narasumber kita, dan sekaligus Ketua Umum Pimpinan Wilayah Hima Persis DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tum Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam ini, Tum Ihsan? Sehat selalu. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Banyak sekali teman-teman menanyakan soal puasa Arafah ini, Tum Ihsan. Nah, kenapa kita undang Tum Ihsan? Saya pikir beliau sangat kompeten dalam hal itu. Insya Allah. Ada beberapa pertanyaan yang kita muat di media sosial. Salah satunya pertanyaannya gini, Kang. Apakah puasa Arafah itu bisa digabung dengan puasa bayar hutang? Baik, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Tuan Habibi yang termasuk pemuda hebat juga sebetulnya, jadi bukan saya, teman-teman juga yang menonton termasuk orang-orang yang hebat. Pada pertemuan kali ini Tuan Habibi menyajikan tema agung tentang puasa. Tadi di awal Tuan Habibi menyebutkan bagaimana korelasinya dengan sosial. Lalu yang kedua Tuan Habibi membicarakan tentang keutamaan tentang puasa. Kemudian yang ketiga tadi poinnya yang saya tangkap bahwa puasa, apakah bisa puasa Arafah digabung dengan puasa qadha? Ya, bayar hutang. Puasa Itu, qadha yang ya. dimaksudkan puasa qadha Ya, betul. Ramadan. Ya, teman-teman Persis menanyakan kader-kader Hima. Baik. Yang pertama ya, antara puasa dan kemiskinan. Kenapa? Karena bagi kita sebagai kaum muslimin, teman-teman, orang yang berpuasa, mau itu wajib, mau itu sunnah, artinya menahan rasa lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita menahan makan dan minum dan hawa nafsu. Kenapa makan dan minum? Secara filosofis dan konteks sosial kita bisa menjiwai, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin tidak makan sehari. Orang miskin itu kan secara definisi adalah la ya'kulu fi yaumin, tidak makan pada hari itu. Beda dengan duafa, ya. Beda dengan mustahik, beda itu definisinya. Terlepas dari itu, kita merasakan rasa lapar ketika puasa. Maka pentingnya pasca puasa kita mencoba untuk merubah diri. Kenapa? Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang menahan rasa lapar, seharusnya dia berpikir untuk bisa berbuat baik, karena itu yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Data yang hari ini kita dapatkan di Indonesia, bahkan data ini sangat menyedihkan. Artinya kalau tidak salah 10,2% orang miskin di Indonesia dari 270 juta, Ya, 273 penduduk Indonesia, di 10,2% orang miskin. Coba bayangkan. Artinya ini menjadi tantangan dan peluang kita bagi pemuda-pemuda hebat seperti Tuan Habibi. Itu yang pertama, mungkin korelasinya antara puasa dan aspek sosial. aspek sosial.
Lalu yang kedua adalah puasa Arafah. Apa keutamaannya? Jelas. Hijjah ini teman-teman termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Ya, di dalam 4 surat bulan At-Taubah. haram ya. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, artinya di bulan ini bagi orang-orang yang mempunyai tingkat kesolehan, ini adalah ladang kebaikan. Double ya. Double kill ya. Bagi orang yang pelaku maksiat, ini menjadi kuburan kejahatan, kuburan kemaksiatan. Karena di 4 bulan Arba'atul Hurum dilipat gandakan segala amal soleh, dilipat gandakan segala amal salah. Tabarakallah. Ya kan? Ya, Kurang lebih betul. begitu. Jadi bagi orang yang berpuasa di 4 bulan ini atau secara umum barang siapa yang melakukan kebaikan di 4 bulan ini dilipat gandakan. Apalagi ada tuntunan dan contoh dari Rasul SAW tentang apa? Puasa Arafah tadi. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Tirmidzi, "Shaumu yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah." Ya, barang siapa yang melaksanakan saum Arafah, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihapuskan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kan luar biasa, teman-teman. Tapi bagi orang-orang liberal atau bagi mahasiswa atau pemuda yang secara tekstual saja membaca hadis ini, sengaja dia melakukan maksiat selama tahun ke belakang atau hari-hari yang dia laksanakan, ditebus dengan puasa Arafah. Kadang begitu teman, ada pikiran yang hari ini masih menjamuri otak-otak busuk ya bagi orang. Kenapa saya katakan busuk? Karena pemuda itu harus berbicara iltafah. Iltafah itu komprehensif. Yang membaca keilmuan harus komprehensif. Nah, kembali kepada Arafah. Ya. Apakah Ini boleh bayar utang? Pakai. Bentar dulu, teman-teman, ini ada yang sering mendikotomikan tentang penanggalan, teman-teman. Jadi ada 2 diskursus. Apa? Kapan puasa Arafah? Kalau kita memahami puasa Arafah itu ya di tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Tapi orang-orang menganggap bahwa puasa Arafah adalah ketika pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi kata guru-guru kita dan bacaan-bacaan kita, mau ada wukuf di Arafah ataupun tidak ada wukuf di Arafah, tapi besok 9 Zulhijjah kita harus melaksanakan Puasa Arafah. Dan puasa Arafah sunnah muakkadah. Ya. Hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Nah, terlepas dari itu menjadi banyak hadis sebetulnya tentang keutamaan. Tapi paling tidak kita membaca satu hadis harus mendalam. Jadi begitu kuncinya. Jadi teman-teman, ketika kita misalkan membaca keutamaan, bagi orang yang ulul albab ya teman-teman, ketika dihadirkan satu ayat ataupun satu hadis, diamalkan, ditadaburi, bahkan dihayati, itu akan menggerakkan dirinya untuk terus istiqomah di jalan Allah. Itu Tuan Habibie yang kedua ya. Yang ketiga, apakah bisa ijma' sunnah wal wajib, menggabungkan antara hukum sunnah dan hukum wajib kurang lebih. Karena qadha itu wajib, Tuan Habibie. Oh, iya. Kan Ramadan wajib. Iya. Di kodo ya wajib untuk bayar ya kayak gitu ya. Wajib untuk bayar. Puasa Arafah hukumnya sunnah. Ya. Jadi tidak bisa digabungkan antara wajib dan sunnah, Tuan. Oh. Tapi kalau sunnah dengan sunnah itu bisa digabungkan. Misalkan puasa Arafah itu ternyata terjadi pada hari Senin, itu kita bisa niatkan ini puasa Arafah dan ini puasa hari Senin sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, mantap betul pembahasan malam hari ini ya. Berat, jadi emang secara sosiologis memang biar kita merasakan apa-apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kekurangan
Nah, itu secara sosiologisnya kan. Nah, tadi ketumisan juga bilang bahwa tidak tidak boleh dimasukkan antara hukum wajib ke hukum sunnah. Sementara Arafah ini sunnah, sementara mengqadha atau bayar utang puasa Ramadan itu adalah wajib. Maka ini tidak boleh digabungkan. Nah, lagi-lagi ada pertanyaan lagi. Apakah boleh melakukan hanya puasa Arafah, tapi tidak melakukan puasa tarwiyah? Oke, Ah, itu diskursus yang seru juga ya. nah, eh yang sependek pemikiran saya dan sependek bacaan saya, khususnya Hima Persis karena kita otonom dari Persis, ya. Puasa tarwiyah itu kita belum menemukan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Lebih sih itu yang saya dapatkan karena hadis-hadisnya mungkin belum menemukan hadis yang sahih. Tapi ini kan debatable. Bagaimana orang-orang punya metodologi istinbat hukum masing-masing, punya metodologi dalam periwayatan hadis, beda-beda kan klasifikasi. Bagi kita, guru kita dari Dewan Hizbah yang puasa tarwiyah, hadisnya tidak dari Muslim. Jadi kesimpulannya, bagi yang mempunyai puasa tarwiyah ataupun meyakini puasa tarwiyah, silahkan. Dalam catatan harus tahu argumentasinya, harus tahu bacaan. Bagi orang yang hanya puasa Arafah seperti kita, boleh karena tahu argumentasi. Kurang lebih. Yang salah puasa tarawih tidak, puasa Arafah tidak. Lebih yang salah lagi menyalahkan yang puasa karena sibuk menyalahkan orang lain. Lu membid'ahkan, lu mensohihkan atau lu mendoifkan, ya, menyalahkan orang lain, lebih sibuk gitu terhadap urusan orang lain sampai lupa puasa, sampai itu yang lebih salah. siap. Yang terakhir, Tum Ihsan, biar teman-teman juga bisa memaksimalkan puasa Arafahnya besok ya. Apa saja sih amalan-amalan yang memang perlu untuk dilakukan supaya meningkatkan iman takwa pada saat puasa Arafah atau meningkatkan pahala-pahala, pundi-pundi pahala itu? Ya, sebetulnya banyak ya kalau bicara tentang pahala-pahala. Misalkan jima, walaupun pahala bagi suami istri ketika dilaksanakan sengaja di siang hari ketika puasa dosa. Ya. Jadi ada tips bagi kita kaum pemuda. Yang pertama tentunya zikir, karena kan sudah jelas ayatnya surat Al-Anfal ayat 2. Ya. Apa itu kepada Nabi? Al-Anfal ayat 2. Masih ingat ya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nah, itu kunci yang pertama, zikir. Karena zikir itu menambahkan keimanan kita, menggetarkan hati kita. Siap. Jadi kalau orang yang sering berzikir, ketahuan mulutnya basah dan perilakunya adem. Ketika kita melihat wajahnya ceria-ceria dan seterusnya. Kemudian tentu baca Quran, belum lagi amalan-amalan lainnya. Banyak sekali, silakan pilih saja. Sebetulnya setiap kita punya amalan-amalan khusus Tuan Habibie. Tuan Habibie mungkin dengan ketawaduannya beliau punya amalan khusus, misalkan sholat duha 8 rakaat dan setiap hari. Nah, maksud saya teman-teman, yang paling penting dan paling urgent Tuan Habibie, ketika ada pertanyaan itu terus berulang, harus seperti halnya surat Al-Hasyr ayat 18 apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagi orang-orang yang bertakwa, dia mempunyai visi akhirat. Apa
setelah kematian. Maksudnya apa? The next, ketika after kita meninggoy, meninggal, apa yang harus kita bawa? Artinya amalan spesialis apa yang nanti menghantarkan kita ke surga? Surga itu kan ada 7 pintu. Setiap pintu ada klasifikasinya. Sampai dari ke-7 pintu nggak ada masuk satu kan? Betul, Bang Habibie. Kan bagi orang yang bertakwa, ulul albab punya visioner bukan hanya duniawi, ukhrawi. Ada pintu jihad. Ya kita niatkan berorganisasi jihad. Ya barangkali kita dihantarkan oleh amalan jihad ini ke surga, pintu jihad, babul jihad. Ada yang sering puasa kayak Tuan Habibie ini. Puasa Senin Kamisnya, puasa Daudnya, Masya Allah ya Tuan Habibie. Dimasukkan ke surga Ar-Rayyan dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami sama teman-teman. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ketua terbaik pimpinan wilayah Hima Persis DKI Jakarta bisa mendapatkan hikmah kepada kita, karena pengetahuan tanpa hikmah itu fana gitu kan. Jadi harus ada hikmah, ada keberkahan daripada ilmu itu. Semoga teman-teman atau penonton podcast juga bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita dengar sama-sama. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Tunggu diskusi kita lagi di podcast Hima Persis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.